Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan hasil analisis kami terhadap jurnal yang berkaitan dengan implementasi ERP berjudul The Research of Financial Management of Group Company Based on Enterprise Resource Planning. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Reza, yang kedua Kurniawan, yang ketiga Restu, dan yang terakhir adalah Theophilus. Untuk melakukan analisis ini, kami menggunakan 2 referensi, yaitu yang pertama jurnal berjudul The Research of Financial Management of Group Company Based on Enterprise Resource Planning, dan yang kedua adalah buku berjudul Concept in Enterprise Resource Planning. Oke, untuk materi selanjutnya terkait tujuan, definisi, cakupan, dan cakupan Enterprise Resource Planning akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Di sini ada 3 poin penting, yaitu terkait definisi, tujuan, dan cakupan. Definisi dari ERP ini sendiri, ERP itu adalah sebuah perangkat sistem yang sudah terintegrasi semuanya dalam suatu perusahaan tersebut, dalam satu platform. Jadinya di dalam platform ini sudah mencakup semua bisnis dan keuangan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Untuk tujuan dari ERP ini, karena ini sudah terintegrasi semua, otomatis ini akan mengoptimalkan kinerja dari perusahaan tersebut untuk semua aspek bisnis yang dijalankan. Dan selain untuk memperlancar operasional, yaitu untuk memberikan visibilitas atau penilaian yang lebih dari kinerja perusahaan tersebut. Untuk cakupan dari ERP ini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang definisinya, cakupannya itu termasuk dari produksi, keuangan, manajemen persediaan, sumber daya manusia, dan semua yang terkait dengan proses bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Baik, kita next ke slide selanjutnya. Slide ini berisikan tentang latar belakang. Latar belakang pada jurnal ini, kami mengambil 4 poin penting dalam latar belakang tersebut. Yang pertama, yaitu kesulitan integrasi sistem. Maksud dari kesulitan integrasi sistem ini yaitu proses integrasi sistem ERP ini dengan sistem-sistem yang sudah dijalankan oleh perusahaan itu sebelumnya perlu suatu treatment khusus, karena sistem ERP ini biasanya sudah mempunyai platform tersendiri sehingga akan susah diintegrasikan dengan aplikasi atau sistem yang dikembangkan secara manual ataupun dilakukan oleh vendor pada perusahaan tersebut. Yang kedua, terkait pelatihan dan adaptasi karyawan. Dikarenakan perusahaan ini baru akan menggunakan ERP, maka perlu dilakukan TOT, Training of Trainee, untuk setiap karyawan pada perusahaan tersebut ketika akan menggunakan ERP ini. Ya, kita next ke slide selanjutnya. Di sini poin ketiga dari latar belakang yang kami ambil yaitu kesesuaian dengan kebutuhan sistem. Jadinya terdapat kesesuaian dari kebutuhan sistem untuk bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini. Jadi setiap proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu membutuhkan integrasi atau membutuhkan aplikasi ERP ini. Yang selanjutnya yaitu biaya implementasi. Dikarenakan sistem ERP ini bukan sistem yang murah dan cakupannya sangat luas, maka biaya yang dibutuhkan juga sangat tinggi. Ini akan menjadi perhatian khusus untuk perusahaan yang akan menjalankan aplikasi ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas hasil analisis kami terhadap jurnal The Research of Financial Management of Group Company
based on enterprise resource planning. Dari hasil analisis kami terhadap jurnal tersebut membahas permasalahan sistem manajemen keuangan dalam grup perusahaan dan cara mengatasinya dengan penerapan ERP. Ada 3 poin yang kami temukan dari hasil analisis tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya ide manajemen. Manajemen keuangan grup A masih terpaku pada tahap akuntansi dan tahap penggabungan informasi akuntansi, sehingga masih kurangnya pemikiran terkait manajemen terpusat, manajemen komprehensif, manajemen risiko, dan lain-lain. Dan untuk poin yang kedua yaitu alat manajemen yang tidak sesuai. Alat manajemen yang tidak sesuai dengan skala manajemen grup perusahaan sehingga mengakibatkan setiap anak perusahaan menggunakan sistem manajemen yang independen, yang mana itu menghasilkan sistem manajemen keuangan yang terdesentralisasi atau sistem keuangan yang tidak terpusat. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu kualitas informasi keuangan yang rendah. Informasi keuangan grup A memiliki kualitas rendah dan data kurang real time atau akurat. Karena kualitas informasi keuangan yang rendah itu mengakibatkan informasi keuangan perusahaan seringkali tidak dapat didapatkan tepat waktu. Oke, next. Lalu selanjutnya saya akan membahas perbedaan sebelum dan sesudah implementasi ERP pada perusahaan grup A tersebut. Oke, yang pertama itu kita bisa lihat dari ide manajemen. Sebelum diimplementasinya ERP, ide manajemen dalam perusahaan grup A itu masih kurangnya analisis anggaran, serta berbagai gagasan seperti manajemen yang komprehensif dan ilmiah. Tetapi sesudah diimplementasi ERP, ide manajemen mencerminkan manajemen yang komprehensif, manajemen yang berkualitas, manajemen terpusat, manajemen nilai, dan sebagainya. Nah, untuk poin kedua yaitu alat manajemen. Sebelum diimplementasinya ERP, alat manajemen tidak dapat beradaptasi dengan manajemen perusahaan. Tetapi setelah diimplementasinya ERP, manajemen informasi terpusat dapat dicapai. Setiap modul manajemen dapat diintegrasikan dan masalah pulau informasi dapat diatasi. Poin yang ketiga yaitu manajemen anggaran. Sebelum diimplementasi ERP, manajemen anggaran itu masih kurang manajemen yang ilmiah, komprehensif, dan dinamis. Tetapi sesudah diimplementasinya ERP, sistem dapat terintegrasi dengan modul-modul lain, sehingga dapat tercapai manajemen anggaran yang komprehensif dan dinamis. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian use case diagram dari model sistem yang merupakan hasil analisa dan diskusi kelompok kami, di mana sistem ini akan fokus pada accounting system yang diterapkan pada ERP. Baik dari hasil analisa kami mendefinisikan 6 aktor yang berperan dalam sistem ini. Yang pertama, ada manajer keuangan, di mana aksi yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan itu yang pertama, ada login logout, yang kedua, view financial information, yang ketiga, monitor financial performance, yang keempat, dapat melakukan download report, di mana download report ini memerlukan 2 aksi tambahan, yaitu yang pertama, mengakses modul report, kemudian perlu dilakukan generate report yang nantinya hanya dapat dilakukan oleh seorang akuntan. Kemudian aktor berikutnya yaitu ada bendahara perusahaan, yang dimana aktivitas yang dapat dilakukannya yaitu yang pertama tentunya login logout dalam sistem, yang kedua view financial information, yang ketiga manage budget, yang keempat monitor financial performance, yang kelima download report. Kemudian aktor berikutnya yaitu ada manager senior, di mana manager senior ini dapat melakukan tentunya login logout ke dalam sistem, yang kedua view financial information, yang ketiga monitor financial performance, yang keempat download report. Aktor yang berikutnya yaitu ada akuntan, di mana akuntan ini dapat melakukan aktivitas sebagai berikut, yaitu yang pertama login logout ke dalam sistem,
yang kedua view financial information, yang ketiga monitor financial performance, yang keempat melakukan manage aset, kemudian manage receiving accounting, kemudian dapat juga melakukan download report, kemudian melakukan year end processing, dan melakukan general report, serta dapat melakukan view general ledger. Kemudian aktor berikutnya yaitu ada manajer proyek, di mana action dapat dilakukannya itu yang pertama manajer project, kemudian manage task, dan login logout tentunya sebelum melakukan aksi-aksi tersebut. Kemudian ada aktor berikutnya itu ada admin system, di mana admin ini dapat melakukan aktivitas seperti yang pertama memanage user secara keseluruhan, dan yang kedua memanage sistem secara keseluruhan, dan tentunya perlu melakukan login lokal dalam sistem. Demikian penjelasan use case diagram dari model sistem yang merupakan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah saya akan melanjutkan materinya, dalam hal ini saya akan membahas berkesinambungannya dengan buku. 3 hal yang utama, yaitu yang pertama itu efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya ya. Jadi berdasarkan jurnal dan buku, keduanya itu menyoroti potensi sistem ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya, serta bagaimana implementasi ERP dapat membawa perbaikan terutama dalam aspek operasional dan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua itu fokus pada ERP. Jadi berdasarkan sumber jurnal dan buku, itu keduanya memiliki fokus yang sama, yaitu sama-sama fokus terhadap ERP sebagai temanya, yaitu temanya sentral. Merupakan membahas implementasi dan manfaat sistem ERP dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dasar konseptual. Berdasarkan dari referensi buku yang rekan saya sebutkan di materi sebelumnya, buku tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami implementasi dan manfaat sistem ERP dalam konteks manajemen perusahaan secara umum. Sedangkan jurnalnya itu memberikan perspektif praktis dan empiris tentang bagaimana ERP itu diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu memiliki dampak yang signifikan dalam manajemen keuangan perusahaan kelompok. Jadi dampak tersebut itu mencakup peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya keuangan. Selanjutnya implementasi ERP dapat meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan integrasi informasi keuangan di seluruh entitas bisnis dalam kelompok perusahaan. Jadi hal ini itu dapat meningkatkan pemahaman dan kontrol terhadap aspek keuangan. Selanjutnya yaitu kesuksesan implementasi ERP itu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor kritis seperti dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, dan adaptasi organisasi dalam perubahan. Perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor ini agar implementasi ERP ini berjalan secara lancar. Demikianlah penjelasan materi dari saya dan rekan-rekan saya semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau materi yang tidak lengkap. Kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.